Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberi Allah kesehatan dan semoga kita selalu terpelihara dari segala macam kejahatan, dari segala macam perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, hadirin dimanapun jamaah kita yang selalu menyaksikan tayangan video ini, kiranya kita semakin lebih baik daripada hari-hari yang sudah kita lalui. Dalam bincang-bincang kita kali ini, kita ingin berbagi ya tentang perkara yang kita jalani dalam keseharian. Dalam keseharian kita ini ada istilah orang yang mengetahui dan ada istilah yang tidak mengetahui. Cuman kaitan dalam hal ini dalam perkara agama. Dikatakan orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui agama sama-sama celaka. Wah, ini kan satu hal yang perlu juga direnungkan. Kalau orang yang mengetahui celaka, ini macam mana pula? Tapi celaka juga orang yang tidak mengetahui agama. Nah, sebagaimana Rasul katakan yang diriwayatkan oleh Abu Naim, beliau katakan wailu ya, wailu liman la ya'malu wa wailu liman alima. Wailu liman la ya'malu wa wailu liman alima summa ya'mal. Nah, ini diriwayatkan dari Abu Naim. Dikatakan bahwasannya, saudara pemirsa sekalian, orang yang mengetahui ya dan orang yang tidak mengetahui agama sama-sama celaka. Jadi bila mana orang yang mengetahui agama itu tidak mengamalkan apa yang telah dia ketahui, nah, itu celaka. Dan yang tidak mengetahui pun celaka juga. Makanya kembali kepada diri kita. Kalau kita sudah mengetahui agama, maka kita berjuanglah ya untuk mempertahankan, mengamalkan, meyakini apa yang sudah kita ketahui. Lebih-lebih itu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitupun yang namanya kita manusia ini, terkadang ya, termasuk diri saya pribadi juga tanpa terkecuali, ya, bisa terkena juga. Kita hanya pandai mengatakan tapi sulit untuk mengerjakannya. Tapi yang namanya kita hidup, pastilah ya, tetap terus akan diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ujian itu tidak melebihi daripada kemampuan kita. Selama kita masih ada usaha buat hijrah, berusaha untuk memperbaiki diri kepada yang benar, maka bukan mustahil jalan itu akan diberi sama Allah. Yang kita khawatirkan, tidak ada keinginan kita buat berjuang terus memperbaiki diri, sehingga habislah waktu yang Allah beri kepada kita. Saudara para pemirsa sekalian, jadi lebih berat lagi ya hukuman yang akan diberikan kepada mereka yang sudah mengetahui dibanding yang belum. Tapi ingat, yang belum itu sendiri pun akan kena hukum juga. Cuman lebih berat yang udah tahu tapi melanggar daripada pengetahuan agama itu.
Mana yang diperintah tidak dikerjakan, justru mana yang dilarang itu yang dikerjakan. Maka sudah sepantasnya lah bagi kita, ya, orang-orang yang terus berjuang di dalam perkara yang hak ini, jangan patah semangat. Yang namanya ujian, percobaan itu dengan segala macam, ya, aspek dari sudut yang manapun kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengetahui ini ada kalanya juga disebut ketika dia memahami perkara agama disebut sebagai ulama. Makanya dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Imam Hakim yang diceritakan oleh Anas radhiyallahu an, wailuli ulama'i, katanya gitu, celakalah katanya, ya, wailuli ummati ulama'i su, wailuli ummati ulama'i su, celakalah kata Rasulullah umat, ya, umat celaka itu karena ulamanya gitu. Nah, hari ini mohon maaf kita, ya, bertebaran ulama di mana-mana, ya, bahkan yang mengaku-ngaku ulama pun banyak. Ulama itu orang yang alim, yang punya pengetahuan. Dari sebab pengetahuan agama yang sampai kepada dirinya itu bisa menjadi kebaikan, bisa juga menjadi kemudorotan. Jadi dari sisi kebaikannya yang mana? Ketika agama itu disampaikan tidak menjadi fitnah. Ini gara-gara kebenaran yang disampaikan kadang-kadang orang bisa berselisih paham, bisa bertengkar. Nah, hari ini kita diuji sama Allah. Banyak ulama, ya, banyak orang yang paham agama, tapi tidak dengan bijak. Ketika dia menyampaikan agama itu tidak melalui yang Allah perintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia itu ke jalan Rabbmu itu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dengan bijak. Ya, menyampaikan agama itu satu hal yang harus, karena itu berisi tentang kebenaran. Tapi bagaimana cara menyampaikan agama yang hak itu? Tentu melihat situasi dan kondisi orang-orang yang kita hadapi. Karena semua orang yang kita hadapi itu, mohon maaf, tidak semua latar belakangnya sama. Ya kan? Dia nggak sama lingkungannya. Dan perkara agama ini bukan perkara yang bisa dibuat-buat. Orang mau beribadah kepada Allah itu juga karena memang, ya, itu semua juga turut campur tangan Allah. Nggak bisa kita mengandalkan akal pikir kita nih, ya. Tobat itu nggak bisa dibuat-buat dan nggak bisa direkayasa. Orang mau sholat pun begitu juga. Nah, tugas kita ketika Allah memberikan pengetahuan agama itu mengajak dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Nah, kalau ketidakcocokan di dalam satu pemahaman itu hal yang wajar gitu. Cuman kita juga harus hati-hati. Kita mempelajari agama tujuannya supaya selamat, bukan cilaka gitu. Maka ada orang kadang-kadang, mohon maaf, baru pinter sedikit tapi ngakunya selangit gitu. Gampang menyalahkan orang, gampang mengkoreksi orang, gampang menyinggung orang. Ya. Padahal orang yang belajar agama itu harus menjaga sikap, ada adab, ada etika. Ya. Ada kalanya memang yang haram itu memang mutlak tak boleh kita makan, tak boleh kita konsumsi, tak boleh kita dekati. Tapi itu pun ada kalanya juga yang haram itu dalam situasi dan kondisi yang darurat dimaafkan. Untuk sekali itu saja gitu. Tidak mengulang-ulangnya keadaan itu. Yang ketika darurat itu udah aman, nah, itu dijadikan alasan darurat lagi. Itu yang tak boleh. Nah, jadi kita, mohon maaf saudaraku semuanya,
Ketika Allah beri pengetahuan agama kepada kita, ingat sesungguhnya kita juga lagi diuji sama Allah. Ketika kita sudah rajin mengerjakan sholat, ketika sudah bagus bacaan Al-Quran kita juga diuji sama Allah. Kita pikir kita yang pintar, kalau tak dipintarkan kita sama Allah, bodoh kita. Kalau tak kita dimudahkan sama Allah, kita pensulit. Sama halnya seperti mereka yang awam juga sulit. Memangnya kita ini siapa? Kita tak bisa mengatur Allah. Allah yang mengatur kita. Allah yang mendidik kita. Dan Allah yang membukakan hati dan pemikiran kita sehingga cenderung kepada agama ini. Ditumbuhkannya rasa itu kepada diri kita. Tumbuh rasa takut kita. Tumbuh rasa malu kita. Tumbuh rasa kemanusiaan kita. Yang membedakan kita dengan yang namanya hewan. Nggak suka-suka kita, nggak selera kita. Mohon maaf saudaraku, ya. Yang menjadikan kehidupan kita ini celaka adalah karena ulama. Ulama yang mana yang menjadikan kita celaka adalah ulama-ulama yang jahat, yang tidak bertanggung jawab, yang ngomong suka-suka hatinya, yang gampang menyalah-nyalahkan orang. Al-ulama warasatul anbiya. Rasulullah itu ya tidak pernah memberikan contoh yang buruk di dalam kehidupan kita ini. Di dalam berkeluarga, di dalam bertetangga, di dalam bermasyarakat, di dalam bersahabat. Dengan segala macam keadaan yang kompleks. Artinya bukan cuma Islam saja di muka bumi ini. Tapi Rasulullah begitu bijak. Yang sedihnya kita melihat orang yang mau sholat, orang yang sudah mau belajar agama kadang-kadang disoal. Yang menyoal ini sendiri pun belum beres. Gitu. Maka istighfarlah kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Quran, sunnah Nabi yang sampai kepada kita itu bukan sebagai alat buat mengkoreksi orang. Tapi mengkoreksi diri kita. Untuk menilai diri kita. Untuk memperhatikan diri kita. Di dalam perjalanan ini juga nggak mudah. Kalau ada orang yang mau bagus itu diuji sama Allah, itu hal yang wajar. Sebab apa? Garis finishnya nanti ketika dia di saat akhir. Bagaimana di akhir kehidupan itulah garis finishnya. Adakah dia sebagai golongan orang-orang yang benar atau orang-orang yang ingkar kepada Allah? Maka kita berlindunglah dari keadaan demikian. Sesungguhnya kita diuji sama Allah. Umat itu menjadi celaka kalau ulamanya nggak benar. Karena al-ulama warasatul anbiya. Katakan ulama itu pewaris para nabi. Maka dia menjadi contoh, menjadi ikutan kepada kita. Makanya celakalah ya orang yang mengetahui. Dan celaka pula orang yang tidak mengetahui agama. Yang mengetahui celaka dari sebab dia tidak mau mengamalkan. Mengerjakan yang telah dia ketahui. Dan ketika dia mengetahui itu ngelantur. Nafsunya yang bicara. Selera dia yang dibawakannya. Maka mohon maaf saudaraku. Banyak kita mohon ampun dalam kajian kita kali ini. Tidak bermaksud mengurusi yang bukan urusan kita. Kita hanya sekedar berbagi. Supaya umat ini tidak menjadi korban. Kebingungan. Kekacauan terjadi di antara kita. Sesama orang-orang yang mengetahui agama, sesama orang-orang yang belajar agama ini. Jangan memperkeruh suasana. Bahasanya dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, dalam Quran surat As-Saff ayat 2-3, Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maghatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sesungguhnya amat besar kebencian di sisi Allah karena kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Terlindunglah, terpeliharalah kita dari hal-hal yang buruk, saudaraku semua. Ingat, tayangan ini tidak bermaksud menyudutkan, ya, atau mengkoreksi, atau menilai. Ini hanya sekedar mengingatkan. Ilmu agama itu disuruh buat mempelajarinya. Ilmu agama itu disuruh untuk mengamalkannya. Berapa banyak orang yang belajar agama tapi susah buat mengamalkannya.
akhirnya dia merekayasa pandi-pandian dia, kesurupanlah dia, ya. Kesombongan itu didatangkan sama si setan sama dirinya, merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih benar. Maka terlindunglah kita dari keadaan-keadaan seperti itu. Kita khawatir kita menjadi seseorang yang diberi pengetahuan yang mendapat kecelakaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat kepada kita. Tetap semangat, tetap terus berjuang, berprasangka yang baik. Jauhkan diri daripada kotoran batin, daripada najis batin. Najis zahir itu mudah untuk dibersihkan, tapi jauh lebih sulit lagi untuk membersihkan najis yang batin yang ada pada setiap diri kita yang namanya insan ini. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang saya sampaikan. Saya sebagai manusia biasa, saya mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita tetap terus mau mengkoreksi diri kita, mau melihat diri kita. Jangan hanya pandai melihat orang, jangan hanya pandai mengkoreksi orang. Ingat, agama itu bukan buat menilai-nilai kejelekan orang, tapi agama itu membuat orang yang jelek itu menjadi baik. Bukan mencari-cari kesalahan orang, tapi mencari kesalahan di diri ini supaya menjadi orang yang tidak selalu salah, kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.